Assalamualaikum sobat anime dan jumpa lagi di channel Aral Anime. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan anime seri Keisuke. Nah, untuk pembahasan kali ini kita ambil dari light novel volume ke-19. Nah, bagi kalian yang belum tahu alur ceritanya, kami sarankan tonton dahulu video yang sebelumnya. Oke, langsung saja masuk ke pembahasannya. Cerita dimulai setelah kelompok singa surgawi muncul di kerajaan Galak. Sementara itu, saat ini di dekat mansion, Lucci dan 11 anggota singa surgawi berhadapan dengan Celia, Alma, Louis, dan bawahannya. Alma memberitahu Celia bahwa Lucci adalah salah satu pria yang menyerang mereka saat di akhir perjalanan ke Rodania. Lucci lalu berkata, "Akhirnya kamu menyadarinya, walaupun saat ini kami tidak memakai seragam tentara bayaran." Lucci lalu memberitahu untuk melanjutkan pertempurannya waktu itu. Pria di sebelah Lucci bertanya apakah Celia dan Alma adalah target mereka. Lucci membenarkannya, lalu menyuruh 11 orang lainnya mengurus Celia dan yang lainnya, sedangkan ia akan mengurus Alma dikarenakan dia cukup kuat bagi mereka. Pria itu lalu memberitahu Lucci agar tidak terbawa suasana dikarenakan sudah mendapatkan pedang Lucius. Pria-pria lain mulai menatap Lucci dan pedangnya dengan kesal. Lucci lalu berkata bahwa suasana hatinya sedang baik dan dia adalah satu-satunya orang yang cocok memakai pedang Lucius. Pria lain pun mendecakkan lidahnya lalu memberitahu Lucci untuk tidak melupakan misinya, yaitu mendapatkan Sandra. Lucci pun menjawab ia tidak akan melupakannya, dikarenakan dia datang untuk balas dendam kepada orang yang telah membunuh Lucius. Pada saat yang sama, Celia berbicara singkat dengan yang lainnya tentang rencana mereka. Alma masih berada di barisan depan, Louis dan para kesatria berada di luar penghalang, sedangkan Celia akan mendukung mereka dari belakang dengan sihir. Pertarungan pun dimulai. Lucci dan Alma saling melesat sehingga pedang mereka beradu. Alma berniat mendorong pedang Lucci, tapi ia tidak bisa dikarenakan Lucci saat ini sedang memakai pedang Lucius yang meningkatkan kemampuan fisik dan kemampuan teleportasi. Teman-teman Lucci juga mulai menyerang. Dan saat melihat Lucci dan Alma masih beradu senjata, mereka berniat menebas Alma. Namun Lucci berteriak bahwa Alma adalah mangsanya. Melihat itu, Alma langsung mundur dan membuat gelombang kejut dengan sihir bumi, yang membuat Lucci dan yang lainnya terpental ke belakang. Tapi dengan seketika, Lucci langsung bangkit kembali dan maju menghampiri Alma lagi. Alma menciptakan tombak-tombak tanah untuk menghentikan Lucci. Namun, Lucci menghapusnya dengan sihir kegelapan, lalu menebas dengan pedangnya. Untungnya, Alma masih bisa memblokir serangan itu dengan tongkatnya. Dan saat senjata mereka masih beradu lagi, Lucci memberitahu teman-temannya lagi untuk tidak mengganggunya, dikarenakan dia adalah mangsanya. Teman-teman Lucci pun menjadi kesal dikarenakan Lucci seakan-akan tidak mementingkan misinya. Louis dan para kesatria lainnya juga berusaha menyerang teman-teman Lucci, tetapi serangan mereka bisa dihindari. Kembali ke pertempuran Alma dan Lucci, mereka berdua terus beradu serangan. Mereka saat ini nampak seimbang dikarenakan Lucci sekarang memakai pedang Lucius. Walaupun Alma unggul dalam kekuatan, Lucci lebih unggul dalam kecepatan, teknik, dan pengalaman. Alma di sini sangat frustasi dikarenakan ia tidak bisa menghalau semua musuh di sekitarnya. Lucci lalu berkata ke Alma bahwa rencana mereka yang memilih bertahan, cepat atau lambat pasti tidak akan bertahan. Di sisi lain, teman-teman Lucci menembaki peluru-peluru sihir kepada kesatria, dan yang lainnya menembaki penghalang dengan peluru-peluru sihir juga. Celia di sini sedikit khawatir jika ia kehabisan mana sebelum pertempuran selesai. Lalu, Celia tidak punya pilihan lain selain menggunakan batu sihir berisikan mana yang diberikan oleh Rio. Lalu berpikir kapan bala bantuan akan datang. Ketika Alma melihat Celia menggunakan batu itu, Alma berpikir Celia pasti sudah mencapai batasnya. Alma pun tidak punya pilihan lain selain memanggil roh kontraknya, yaitu Ifrit. Tidak lama, singa raksasa muncul dan mulai menyerang teman-teman Lucci yang menembaki penghalang. Sementara itu, di dalam mansion, Sarah menuju ruangan yang aman, tempat Miharu, Satsuki, dan yang lainnya. Setelah sampai, Sarah memberitahu mereka untuk tidak berisik, dikarenakan ada musuh memasuki mansion. Tetapi mereka bukan monster humanoid, melainkan tentara bayaran.
Dengan ragu-ragu, Sarah memberitahu mereka bahwa ia akan mengalahkan mereka semua dan menyuruh mereka untuk memperketat pengawasan. Satsuki lalu memberitahu bahwa ia juga ingin ikut pergi. Sarah memberitahu bahwa tongkatnya tidak cocok digunakan saat bertarung di lorong. Jadi, Sarah menyuruh Satsuki tetap berada di ruangannya. Lalu memberitahunya bahwa jika nanti ada musuh, itu adalah tugasnya. Satsuki dengan cemas menjawab mengerti. Lalu menyuruh dua bawahan Lois agar ikut bersama Sarah sebagai gantinya. Sarah setuju, lalu memberitahu Latifah untuk tetap bersama Satsuki sebagai pertahanan terakhir. Sarah dan dua pengawal itu pun pergi dari tempat itu. Sesampainya di lorong, Sarah melihat dua tentara bayaran, lalu memberitahu dua pengawal untuk mengawasi lorong sedangkan ia akan melawannya. Sarah lalu berlari menuju tentara bayaran itu. Sarah saat ini berpikir ia tidak perlu menyembunyikan tekniknya dikarenakan mereka pasti sudah tahu saat melawannya waktu itu. Sarah lalu menebaskan sihir air dari belatinya, tetapi keduanya berhasil menghindari lalu menyerang balik dengan pukulan dan tebasan pedang. Sarah bisa menghindari itu dengan melompat ke belakang, lalu lanjut menebasnya dengan sihir air dan sihir es dari masing-masing belatinya. Serangan itu mengenai pedang tentara bayaran dan membuatnya mundur ke belakang. Sementara itu, Van dan 5 temannya mengamati pertempuran itu, dan saat ini mereka sedang bersembunyi di koridor. Van lalu memberitahu mereka bahwa mereka akan menjadi dua kelompok. Satu kelompok akan membantu melawan Sarah dan satu kelompok lainnya akan mengambil jalan memutar. Sedikit penjelasan kenapa kelompok singa surgawi bisa mengimbangi Sarah, Alma, dan Celia, padahal saat pertempurannya ke Rodania mereka dapat dikalahkan dengan mudah. Itu karena saat ini mereka semua memakai pedang iblis yang dibuat oleh Rais. Dan pedang itu juga meningkatkan kemampuan fisik dan teknik sihir mereka. Oke, kembali ke cerita. Sementara itu, di luar mansion, pertempuran semakin berkecamuk dikarenakan kedatangan Ifrit. Ifrit menggempaskan tentara bayaran dengan pukulan tubuhnya dan kemudian mengejar lalu memukulnya dengan kaki depannya hingga membuat tentara bayaran itu pingsan. Para tentara bayaran yang lain pun mulai fokus melawan Ifrit dan tidak lagi menyerang penghalang. Sementara itu, Lois ketakutan dikarenakan takutnya jika Ifrit menyerang mereka setelah menghabisi tentara bayaran. Sedangkan Celia menatap cemas ke Alma dikarenakan Alma harus mengungkapkan kebenaran tentang Ifrit. Walaupun ada perintah untuk menjaga rahasia keberadaan roh, kecuali pada orang-orang yang dipercaya dan atau dalam keadaan darurat. Celia juga menjelaskan bahwa 1000 tahun yang lalu, roh sudah tidak mempercayai manusia dan meninggalkan wilayah astral, dikarenakan manusia menggunakan teknik terlarang untuk memperbudak mereka. Selain itu, ada catatan di desa roh mengatakan bahwa ada sihir kuno yang dapat menggunakan roh sebagai sumber kekuatan, tetapi sekarang sudah hilang. Kembali ke pertempuran, Lucy di sini sangat kesal dikarenakan kemunculan Ifrit dan bertanya-tanya apa sebenarnya monster itu, tetapi Alma tidak menjawabnya. Mereka saat ini masih sering bertukar serangan, tapi tidak lama pedang Lucy mengeluarkan aura kegelapan. Melihat itu, Alma lalu mengayunkan tongkatnya dan menebaskan sihir cahaya, tetapi dengan mudahnya Lucy menghapus serangan itu. Lucy lalu berkata dia ingin membuat Alma tetap hidup jika memungkinkan, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Lucy lalu memberitahu bahwa dia sebenarnya tidak bisa mengontrol dengan baik kemampuan pedangnya, karena ia baru saja memilikinya. Alma di sini sedikit kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Lucy, tapi tidak lama Alma merasakan kekuatan aneh di perutnya. Alma lalu membuat kesalahan, bukannya malah menghindar, Alma malah melihat perutnya. Dan tidak lama, pedang Lucy pun menusuk perut Alma dari belakang hingga menembus ke depan. Alma pun berteriak kesakitan. Tidak lama, pedang yang menusuk Alma pun menghilang dan Alma jatuh ke tanah. Lucy pun lalu berkata, ia tidak menusuk jantungnya dikarenakan menggantikan pendarahan itu cukup sulit. Lalu pergi meninggalkan Alma sendirian. Celia memanggil Alma dengan khawatir. Sementara itu, Ifrit meninggalkan tentara bayaran dan kemudian pergi menyerang Lucy dengan teriakan kemarahan. Lucy lalu memberitahu yang lainnya ia akan mengurus Ifrit,
dan mereka ditugaskan untuk terus menyerang penghalang. Sementara itu, Alma mulai menyembuhkan dirinya sendiri dengan sihir rohnya. Pada saat yang sama, kelompok Fen mencapai ruangan yang aman. Salah satu tentara bayaran memberi isyarat tangan dan menerobos masuk. Latifah yang bersembunyi di langit-langit menembaki dengan peluru-peluru sihir. Tapi ternyata tentara bayaran itu sudah tahu dan menghindarinya. Fen dan tentara bayaran pun memasuki ruangan. Sasuke lalu menyuruh Miharu untuk ke dalam ruangan. Sedangkan Latifah saat ini bersiap dengan belatinya sambil gemetaran. Fen lalu memberitahu temannya agar tidak lengah dikarenakan mereka terlihat cukup kuat. Lalu menyuruh mereka untuk menghabisi Latifah dan Sasuke dikarenakan mereka cuma penghalang. Mendengar itu, Sasuke menjadi marah lalu memunculkan tongkatnya dan mengayunkan ke arah Fen dan yang lainnya, hingga membuat mereka terbang keluar mansion. Fen untungnya tidak apa-apa dikarenakan terblokir oleh pedangnya. Sementara itu, teman-teman Fen yang masih di dalam lalu melarikan diri melalui jendela. Melihat itu, Sasuke tidak membiarkannya, lalu mengejar mereka. Sementara itu, Latifah sangat takjub dengan kekuatan Sasuke. Lalu melihat keadaan di luar sana, ia melihat Ifrit yang melawan Lucci, dan Louis yang saat ini berlari sambil menggendong Alma. Sementara itu, Ray saat ini berada di langit membantu Aryan menembaki kesatria yang menaiki Griffin. Ray di sini yakin bahwa trio Seirei pasti adalah semi-human dari desa roh. Ray berpikir bahwa keputusannya memberikan pedang Lucius ke Lucci adalah hal yang tepat, dikarenakan pedang itu cocok untuk melawan roh tingkat menengah, tapi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ray selalu mencari keberadaan Sarah dan Orpia. Dan jika Alma memiliki Ifrit, Ray berpikir tidak akan mengejutkan jika Sarah dan Orpia memiliki kontrak dengan roh. Ray menyimpulkan pasti akan merepotkan jika muncul 3 roh di tengah pertempuran. Ray lalu mencari keberadaan Aryan yang saat ini ternyata sudah ada di luar ibu kota. Ray bertanya-tanya kenapa ia ada di sana. Ray pun menuju ke sana memberitahu Aryan agar membantu di mansion. Ray juga memerintahkan monster humanoid yang masih hidup untuk menyerang mansion. Berganti ke luar mansion, pertarungan Lucci melawan Ifrit semakin memanas. Lucci terus menyerang Ifrit dengan sihir tebasan kegelapan, tapi Ifrit berhasil menghindarinya sambil menyerang tentara bayaran yang menyerang pelindung. Lucci lalu mencoba mengabaikan Ifrit lalu menyerang pelindung. Namun Ifrit menembakkan nafas api ke arahnya. Lucci lalu dengan cepat menghapusnya dengan sihir kegelapan. Lucci di sini berpikir jika terus begini pasti ia akan kehabisan kekuatan sihir terlebih dahulu. Sementara itu, Celia di sini sangat khawatir dengan keadaan Alma yang saat ini masih tergeletak. Louis lalu memberitahu bahwa ia akan menyelamatkan Alma. Louis lalu memperkuat tubuhnya dan kemudian berlari menuju Alma. Lucci yang menyadari tujuannya lalu menembakkan bola hitam ke arahnya, tapi Ifrit menghentikannya dengan nafas apinya. Louis lalu mencapai Alma kemudian menggendongnya berlari menuju penghalang. Lucci lalu memerintahkan teman-temannya untuk menyerangnya, tapi para kesatria menjauhkannya dengan peluru-peluru sihir. Lucci pun tidak punya pilihan lain selain menyerangnya sendiri. Lucci berpikir kalau ia menyerang Alma dan Louis, Ifrit pasti akan datang. Lucci pun mengeluarkan kegelapan di pedangnya dan diarahkan ke Alma dan Louis. Dan seperti yang diharapkan, Ifrit menghalangi dan kemudian melompat ke arahnya. Lucci lalu mengubah arahnya ke arah Ifrit. Sedangkan Ifrit mencoba menyerang Lucci dengan gigitannya. Lucci pun lalu menembakkan bola hitam ke arahnya. Serangan itu mengenai Ifrit dan kemudian terpental, dan tidak lama Ifrit pun menghilang. Celia di sini sangat cemas dengan keadaan Ifrit. Alma lalu memberitahu Celia bahwa Ifrit pasti baik-baik saja. Lalu tidak lama ia pingsan. Sementara itu, di pertarungan Sasuke dan Fen, Sasuke di sini sedikit mengobrol dengan Fen kenapa mereka melakukan hal semengerikan ini. Fen pun menjelaskan bahwa mereka datang untuk mengambil Sandra sebagai balasan dikarenakan Ryo telah membunuh kapten mereka yaitu Lucius. Ia tidak peduli walau Lucius memulai duluan dikarenakan itu adalah masa lalu. Yang terpenting, ia tidak bisa membiarkan Ryo bahagia bersama teman-temannya. Apalagi saat ini Ryo sedang bersama para gadis-gadis.
Kemarahan Satsuki pun mencapai puncaknya. Satsuki memegang tombaknya erat-erat dengan wajah tanpa ekspresi. Tidak lama, Latifah datang di sampingnya dan berkata ia juga ingin bertarung. Di belakang mereka berdua ada Charlotte, Miharu, Christina, Flora, dan Vanessa yang saat ini sedang berbaris di sana. Satsuki lalu bertanya kenapa mereka datang. Charlotte pun memberitahu bahwa mereka ingin mendapatkan bagian juga. Dikarenakan sebagai seorang putri, mereka bukanlah aib yang hanya bisa menonton. Charlotte sambil tersenyum mengatakan ke kelompok fan bahwa kelompok fan adalah seorang pengecut, dikarenakan ia mencari Sandra, dan mengatakan bahwa mereka tidak takut dengan negara besar, melainkan malah takut dengan Rio. Charlotte lalu mengatakan jika mereka ingin menculiknya, mereka harus mencobanya terlebih dahulu. Kelompok fan saat ini sudah berada di luar mansion dikarenakan dihempaskan oleh Satsuki, sehingga saat ini mereka sudah bergabung dengan Lucci dan yang lainnya. Fan lalu memberitahu Lucci bahwa tugasnya adalah di luar mansion dan untuk mengurus targetnya sendiri. Lucci menjawab bahwa mereka semua saat ini sudah berada di luar mansion dan mereka saat ini sudah mudah untuk diculik. Lalu berkata, kita harus menutup mulut mereka yang nakal. Sementara itu, Satsuki bertanya ke Christina dan Flora kenapa mereka ikut juga. Mereka pun menjelaskan bahwa mereka saat ini sudah berutang banyak ke Rio. Selain itu, ini adalah tugas bangsawan untuk bertarung dalam keadaan darurat. Charlotte lalu memberitahu Satsuki untuk tetap tenang dikarenakan Miharu dan Latifah nampaknya memiliki sebuah ide. Satsuki lalu menatap cemas Miharu dikarenakan ia harus melawan sesama manusia. Tidak lama, Latifah pun memulai sinyal pertempuran. Miharu pun bersiap. Satsuki berkata ia akan menjadi garda depan dan sisanya memberikan dukungan dari belakang lewat penghalang. Latifah lalu memberitahu Naraka yang merupakan roh kontrak Sarah untuk melakukannya sekarang. Naraka pun lalu muncul dari belakang Miharu. Hal ini membuat Lucci dan Van sangat terkejut. Lalu Miharu naik punggung Naraka dan memasuki penghalang yang dibuat Celia. Miharu lalu memberitahu Celia bahwa ia bisa memunculkan kembali Ifrit. Ia menjelaskan ia perlu memberi kekuatan sihir agar luka-luka Ifrit sembuh. Miharu lalu memanggil Ifrit dan membuat kontrak sementara. Tidak lama Ifrit pun muncul kembali. Naraka dan Ifrit mulai bekerja sama dan sedikit demi sedikit mengalahkan tentara bayaran. Celia lalu memberitahu yang lainnya tentang kemampuan Lucci dan kekuatan pedangnya. Mendengar itu, Christina dan Flora ingat pedang yang digunakan oleh Lucius. Christina lalu memberitahu semua orang tentang kemampuan pedang itu yang dapat memindahkan pedangnya ke bayangan target, lalu memberitahu semua orang untuk tetap waspada. Di sisi lain, Lucci sangat kesal dikarenakan mereka tahu kemampuannya. Namun di sini Celia bertanya-tanya kenapa Lucci belum melakukannya lagi. Celia pun menyimpulkan bahwa Lucci masih belum bisa menggunakan sepenuhnya kekuatan dari pedang itu. Dan itu merupakan peluang yang sangat bagus. Satsuki dan Latifah di sini sedikit lega. Di sisi lain, Lucci tambah kesal dan mengutuk Celia dalam pikirannya. Namun tidak lama kemudian, puluhan monster humanoid muncul di dekat mansion. Monster itu kemudian mengelilingi Ifrit dan Naraka. Celia pun memberitahu informasi bahwa monster itu sulit dilawan kecuali dihancurkan kepalanya atau jantungnya. Sementara itu, Lucci sangat senang dikarenakan bala bantuan akhirnya datang. Ifrit dan Naraka lalu menembakkan sihir api dan es ke arah mereka. Namun, monster itu masih saja tetap bisa bangkit kembali dan terus maju. Sementara itu, kelompok Lucci dan Van saat ini akan berfokus untuk mencari Sandra, lalu menyuruh para tentara bayaran untuk menuju ke arah Christina dan Flora. Namun, untungnya Vanessa dan Sarah akhirnya datang dan menghalau mereka. Sarah meminta maaf dikarenakan atas keterlambatannya karena harus mengurus musuh di dalam mansion. Namun tidak lama setelah itu, Lucci berteleportasi ke dalam penghalang tempat Miharu dan Celia berada. Melihat itu, Louis dan Miharu mencoba menyerangnya. Namun, Lucci berhasil menghindarinya dan kemudian menendang para kesatria dan juga Celia. Tubuh Celia pun terjatuh lalu diinjak oleh Lucci. Dan kemudian Lucci mengarahkan pedangnya ke leher Miharu.
Lucci lalu mengancam akan menghancurkan tubuh Celia jika mereka tetap melawan. Para gadis yang lainnya pun hanya bisa terdiam dan marah. Lucci lalu memberitahu untuk menyuruh berhenti Ivy dan Raka. Lalu menangkap tubuh Celia dan kemudian melemparkannya pada teman-temannya. Melihat itu, teman-teman Celia seperti Sarah, Latifah, Flora menawarkan diri untuk menggantikan Celia sebagai sandera. Namun, Lucci dan yang lainnya mengabaikannya. Van lalu memberitahu Lucci bahwa ini sudah cukup dan mereka harus cepat kembali. Lalu menyuruhnya membuat Miharu pingsan. Karena sebelumnya Miharu dapat mengeluarkan serangan sihir tanpa rapalan mantra. Lucci mengerti, lalu melepaskan pedang di lehernya dan kemudian bersiap memukul wajah Miharu. Miharu pun menutup matanya dan kemudian terdengar suara pedang beradu. Tidak lama, Gouki datang dan meminta maaf dikarenakan keterlambatannya. Miharu pun membuka matanya dan melihat bahwa kelompok Gouki telah datang.